Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa dan siswi SMP Muhammadiyah 1 Melati dan juga siswa-siswi dari sekolah lain. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan gaya. Oleh karena itu silakan disiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Mari kita mulai. Gaya. Apa itu gaya? Gaya merupakan dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan bentuk, arah, gerak, dan kecepatan benda. Nah, gaya itu merupakan besaran vektor sehingga terdapat besaran dan juga arahnya. Gaya dalam satuan internasional itu satuannya Newton atau dilambangkan dengan N besar. Sedangkan lambangnya untuk gaya sendiri itu F besar. Gaya itu dilukiskan dengan garis berarah, anak panah, dengan panjangnya itu mewakili besar gaya, dan arah anak panahnya menunjukkan arahnya gaya. Alat ukur gaya. Alat ukur gaya itu disebut dengan neraca begas atau dinamometer. Selanjutnya ada resultan gaya. Resultan gaya itu merupakan dua atau lebih gaya yang bekerja pada suatu garis kerja. Nah, untuk gaya yang segaris dan searah, cara mencari resultan gayanya itu dengan cara dijumlahkan. Contoh, ini ada benda, dia searah ya antara gaya 1 dan gaya 2. Maka cara mencari resultan gayanya itu dengan cara F1 ditambah F2. Lalu bagaimana jika gayanya segaris tetapi berlawanan arah? Dengan cara dikurangi. Contoh, ini ada benda, F1-nya ke kiri, F2-nya ke kanan. Berarti untuk mencari resultan gayanya dengan cara F2 arah ke kanan dikurangi gaya F1 arah ke kiri. Selanjutnya, gaya itu dibedakan menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Untuk gaya sentuh, yang pertama itu ada gaya otot, gaya yang timbul karena adanya koordinasi otot dengan rangka tubuh. Nah, selanjutnya ada gaya gesek. Gaya gesek itu diakibatkan oleh adanya dua buah benda yang saling bergesekan. Arahnya berlawanan dengan arah gerak. Yang ketiga ada gaya dorong. Gaya dorong itu termasuk ke gaya sentuh karena biasanya apabila kita mendorong suatu benda itu akan memerlukan sebuah gaya dan gaya dorong tersebut termasuk ke dalam gaya sentuh. Contohnya kita mendorong sebuah meja untuk memindahkannya. Nah, itu merupakan contoh dari gaya dorong. Selanjutnya ada gaya normal, itu arahnya tegak lurus dengan bidang sentuh. Lalu kita akan membahas gaya tak sentuh. Di sini ada gaya gravitasi atau gaya berat, gaya magnet, dan gaya listrik. Untuk gaya berat atau gravitasi, itu arahnya selalu ke bawah atau ke pusat bumi. Nah, perlu dibedakan antara berat dan massa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sekali salah penerapan. Menanyakan berat badan. Berat badanmu berapa? Jawabannya misal 50 kg, padahal satuan berat itu Newton. Berarti kalau menanyakan berat badan harusnya jangan menjawab dengan satuan kilogram gitu. Kecuali massa badan kamu berapa? Berarti nanti jawabnya 50 kg. Seperti itu. Untuk gaya gravitasi rumusnya W sama dengan M dikali G. Dengan W di sini artinya gaya berat, satuannya Newton. M di sini artinya massa, satuannya kilogram, dan G yaitu percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Ini di sini ada contoh gaya dorong ya, seorang anak mendorong suatu meja. Selanjutnya ada contoh soal resultan gaya. Berapakah resultan gaya berikut? Nah, ini ada sebuah benda ya, gayanya itu ada gaya ke kanan dan ada gaya ke kiri. Ini ke kanannya ada 2, ke kirinya ada 1. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Maka kita jumlahkan terlebih dahulu gaya ke kanannya. Berarti bagaimana? Yuk. Resultan gaya atau sigma F sama dengan F1 ditambah F2
dikurangi F3. Yuk kita masukkan angkanya, 30 ditambah 25 dikurang 75. Berarti 55 dikurangi 75. Hasilnya min 25 Newton. Min di sini, minus di sini artinya resultan gaya itu ke arah kiri. Jadi kalau mencari resultan seperti ini, kanan dulu dikurang yang kiri. Nah, nanti minusnya ini berarti menunjukkan resultan gayanya itu ke arah kiri. Sebenarnya untuk plus minus ini untuk mempermudah saja arahnya kemana. Kalau kanan itu berarti positif, kalau kiri berarti negatif. Seperti itu. Selanjutnya ada contoh soal lagi. Ini resultan gaya. Berapa resultan gayanya jika bendanya seperti ini dan gayanya seperti ini? Ayo kita perhatikan. Jadi untuk soal seperti ini berarti rumusnya sigma F sama dengan akar sigma F1 kuadrat ditambah sigma F2 kuadrat. Oke, F1-nya berarti 12 ya. Kita masukkan angkanya. Berarti akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Yuk, dimasukkan angkanya. 12 kuadrat itu 144 ditambah 5 kuadrat itu 25. Berarti akar 165. Berapa akar 165? Yaitu 13. Jadi sigma F-nya atau resultan gayanya itu 13 Newton. Yang selanjutnya ada massa dan berat. Tadi sudah saya jelaskan ya, rumusnya W sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Oke, untuk percepatan gravitasi di sini kita biasa menggunakan 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Apabila soalnya tidak diketahui, biasanya kita menggunakan ini, salah satunya saja. Yang umum biasanya menggunakan 10 meter per sekon kuadrat. Oke, untuk contoh soalnya, sebuah kelapa mempunyai massa 2 kg. Berapa berat kelapa jika percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat? Yang pertama, langkahnya diketahui. Ini massanya jelas ya, 2 kg. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Lalu yang ditanya W-nya berapa? Nah, berarti tinggal dimasukkan saja angkanya menggunakan rumus ini. Berarti W sama dengan M dikali G, yaitu 2 dikali 10, di mana W sama dengan 20 Newton. Jadi berat kelapa tersebut yaitu 20 Newton. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini tugas untuk kalian. Silahkan materi yang sudah saya jelaskan tadi dicatat di buku catatan kalian, poin-poin pentingnya. Untuk tugasnya juga silahkan dikerjakan. Nah, setelah itu jangan lupa difotokan hasil ringkasannya dan juga tugas ini. Lalu kalian upload di Classroom IPA kelas kalian masing-masing. Seperti itu. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.